Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi at-tahirin ajmain. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Kita lanjutkan pembahasan pelajaran tafsir surah Al-Insan, surat yang ke-76 dalam Al-Qur'an, yang arti dari surat Al-Insan adalah manusia. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. Para muslimin rahimakumullah, sebelum saya jelaskan ayat berikutnya, terlebih dahulu saya memberitahukan bagi yang belum tahu bahwa setelah membaca Al-Quran, kita diajari oleh Rasulullah SAW untuk berdoa. Kalau kebiasaan kita di sini dan di mana-mana, selesai membaca Al-Quran mengucapkan Sadaqallahul azim, yang artinya benarlah Allah yang maha agung. Sadaqallah, benarlah Allah dengan firman-Nya, yang Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Tapi Rasulullah mengajarinya bukan begitu. Kalau kamu baca Al-Quran, selesai baca Al-Quran, berdoalah kamu kepada Allah, minta sesuatu kepada Allah. Setiap kamu selesai baca Al-Quran.
Nah, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuran wa rahmah wa dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma faqqihna fid din. Allahumma 'allimnal kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma asfil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma asfil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma asfil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma asfi abdaka Muhammad Rashid Rizik. Allahumma asfi abdaka Muhammad Rashid Rizik bin Didik. Allahumma asfi abdaka Muhammad Rashid Rizik bin Didik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, setiap kita selesai baca Al-Qur'an, kata Rasulullah, nanti kita sampaikan hadisnya ya insyaallah di lain waktu. Bacalah doa, minta kamu kepada Allah. Karena nanti di hari kiamat, kata Rasul, menjelang hari kiamat nanti akan banyak orang membaca Al-Quran, tapi dia meminta-minta kepada manusia. Nah, kita mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca Al-Quran, terus berdoa. Jangan lupa, walaupun berdoa cuma sebentar, yang enggak harus panjang seperti tadi. Yang penting ada Allahumma arhamna bil Qur'an atau Allahumma arhamni bil Qur'an, sampai dinyanyikan itu. Allahumma arhamni bil Qur'an. Itu kan ada kan? Nah, nyanyiannya itu. Nah, ini diputar di resepsi pernikahannya Pak putranya Pak Agus ini. Jadi misalnya kayak begitu. Jadi saudara sekalian, kita diajari untuk berdoa setiap kali selesai membaca Al-Quran. Jangan hanya mencukupkan dengan mengucapkan Shadaqallahul Adzim. Masih kurang, tambah doa ya. Nah, kemarin sudah dibicarakan sampai dengan ayat yang ke-12, yaitu setelah Allah berfirman mengenai sifat-sifat atau ciri-ciri yang disebut dari Allah dalam Al-Quran dan surat Al-Insan sebagai Al-Abror ya, yang dimulai dari ayat 5 ya. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang yang baik-baik itu mereka selalu akan minum di akhirat nanti, di surga nanti, dari tempat minum, dari gelas yang adalah gelas itu isinya campurannya namanya kafur. Aina yashrabu biha ibadullahi fajrunaha tafjira. Yang namanya kafur tadi adalah sesungguhnya dia berupa mata air yang meminum mata air tersebut, air dari mata air tersebut hamba-hamba Allah, wali-wali Allah yang mereka akan mengalirkan air dari mata air itu dengan sebenar-benar mengalirkan. Terus ciri yang kedua,
yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Orang yang baik-baik itu mereka selalu akan menunaikan nadar-nadar mereka. Mereka akan selalu menunaikan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Mereka semuanya itu akan memenuhi janji-janji mereka apabila mereka berjanji. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka akan selalu takut kepada hari kiamat yang adalah hari kiamat itu keburukannya tersebar kemana-mana. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka orang yang baik-baik itu selalu memberi makanan makanan yang mereka sukai kepada orang miskin dan kepada anak yatim dan kepada para tawanan atau tahanan. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya tiada lain kami memberi makan kepada kalian, kata orang yang baik-baik tadi, untuk mencari keridhaan Allah, dan kami tidak menginginkan dari kalian balasan apapun dari pemberian makanan kami ini, dan tidak pula kami menginginkan ucapan terima kasih. Tidak mengucapkan terima kasih enggak apa-apa. Kalau kita kan sudah bilang terima kasih dong, kasih kok diam aja. Kalau orang baik-baik enggak ngomong begitu. Ya, mereka mengucapkan terima kasih ya silakan, enggak juga enggak apa-apa. Karena aku berbuat begini bukan minta terima kasih dari kamu. Itu Pak, cirinya orang yang baik-baik. Masya Allah. Kadang-kadang kalau kita kan udah dikasih, bukannya terima kasih malah mencela. Kita kan suka gitu. Al-abror enggak begitu mereka, ya. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya tiada lain kami memberi makan kepada kalian karena mencari keridhaan Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan dan tidak pula ucapan terima kasih. Lalu Allah berfirman, Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Orang-orang yang baik-baik itu, kata Allah, mereka berkata, sesungguhnya kami ini takut kepada Tuhan kami pada hari kiamat nanti, di mana muka-muka manusia bermuka masam dan mereka semua kebanyakannya dalam kesulitan. Lalu Allah bilang, karena orang beriman, orang yang baik-baik atau orang beriman itu di dunianya mereka seperti itu sifat-sifatnya. Kalau memberi ikhlas, tidak mengharapkan ucapan terima kasih dan tidak pula ingin mendapat balasan yang sama. Mereka selalu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah atau memenuhi janji mereka, memenuhi nadar mereka dan seterusnya. Kemudian mereka bilang, kami ini orang yang takut kepada Allah, apalagi di hari kiamat nanti. Karena itulah Allah menyatakan, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum walaqahum nadratan wa surura. Maka Allah menyelamatkan mereka dari keburukan hari kiamat itu, dan Allah akan mempertemukan mereka, memberi mereka wajah yang berseri-seri dan hati yang senang, hati yang gembira. Di saat orang lain hatinya takut, ya, wajahnya bermuka masam sampai mengalir air mata karena ketakutannya. Air matanya bukan air mata, air seperti air mata kita sekarang, tapi air matanya seperti tir, seperti aspal yang cair itu, hitam. Naudzubillah min dzalik. Bukan hanya Allah menyelamatkan mereka dari kedahsyatan hari kiamat. Allah menyatakan pada ayat ke-12, pada ayat berikutnya, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Wa jazahum, dan Allah membalas mereka, memberi balasan kepada mereka, bima sabaru, karena mereka telah bersabar. Jannatan, balasannya berupa surga, wa hariran, dan pakaian mewah, sutra. Jadi saudara,
Allah menyatakan dalam ayat ini kalimat ini loh. Bima sobaru. Jadi kita harus sabar. Makanya saya bilang kemarin, kita sabar. As-sabru salasah, atau kama qala Rasulullah SAW, as-sabru arba'ah. Sabar itu ada 4 atau ada 3. As-sabru inda ta'ah, sabar pada ketaatan, was-sabru anil maksiyah, dan sabar dari perbuatan maksiat, was-sabru indal musibah, dan sabar di waktu dapat musibah. Nah, di hadis yang kemarin lain ditambah 1 kan, was-sabru inda sadmatil ula. Sabar yang keempat adalah sabar di waktu terkena cobaan, saat sedang kena cobaan. Saat itu juga dapat musibah, saat itu juga sabar. Kita belum bisa loh kayak gitu, Pak. Betul. Misalnya nih contohnya nih ya. Mintanya contohnya aja. Kalau saudara kena musibah, punya HP kesayangan ini. HP kesayangan sampean nih misalnya. Ini bukan HP kesayangan saya. Biasa saja ini. Ya, walaupun diminta juga enggak boleh ini. Bukan pelit. Tapi ini di dalamnya Masya Allah isinya barang-barang bermanfaat semua. Jadi misalnya kita punya HP ini, dijatuhkan anak kita, sabar saudara? Marah yang ada Pak. Atau dijatuhkan orang, mungkin dipukuli anaknya deh, pakai apa namanya, sapu lidi. Tapi orang sabar itu, as-sabru inda sadmatil ula, HP-nya jatuh, brek. Dia cuma bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Itu yang diajarkan Nabi kepada kita. Atau sampai punya mobil, yang gampang. Mobil baru beli, masih gres, bungkus plastiknya masih nempel di joknya itu. Tiba-tiba diserempet orang pakai motor. Ya nabrak lari pula. Apa yang saudara lakukan? Hei, kurang ajar kamu, sini. Gitu. Kebanyakan kita gitu. Kalau al-abror enggak, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami semua ini milik Allah, dan sesungguhnya kami semua ini akan kembali kepada Allah. Mobil yang diserempet orang ini milik Allah. Kenapa diserempet? Karena takdir. Memang takdirnya mobilmu diserempet orang. Itu takdir, Pak, enggak bisa dihindari, itu takdir dari Allah kok. Sama seperti saya dipanggil polisi kemarin, itu takdir itu. Ya. Takdir. Kenapa sampai dipanggil polisi? Enggak pernah urusan dengan hukum kok. Dipanggil polisi ya karena kelalaian saya atau kebaikan saya. Terlalu baik kepada orang. Terlalu baik kepada orang, minta surat sakit disalahgunakan. Ya saya yang kena jadinya. Ya. Nah jadinya itulah, makanya kadang-kadang orang kita berbuat baik, tapi yang kita dapat bukan sesuatu yang baik. Itu yang enggak enaknya itu. Makanya bekal hidup nomor 1 adalah sabar. Selain pertama iman, alladzina amanu wa amilus shalihat, dan selalu berbuat baik. Yang ketiga, watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Saling berpesan dengan kebaikan atau kebenaran, dan saling berpesan dengan kesabaran. Jadi kalau kita sabar, Allah bilang wa jazahum bima sabaru, dan Allah nanti pasti akan memberi kepada mereka balasan berupa surga dan pakaian mewah dengan sebab mereka bersabar. Pernah diserempet mobilnya, baru beli diserempet orang, dia enggak marah-marah. HP-nya jatuh, dijatuhin orang, dia enggak marah-marah. Bisa kita begitu? Kalau belum bisa, berarti belum sabar. Berarti kita belum menjadi al-abror. Masya Allah, enggak gampang Pak jadi al-abror itu. Nah, balasan untuk mereka adalah jannatan, surga, wa hariran, dan sutra, pakaian sutra. Terus pada ayat yang ke-13, mereka di surga ngapain? Nah ini Pak,
orang-orang di surga nanti itu enggak ada lagi menjalankan perintah Allah apa segala macam, enggak ada. Mereka tinggal menikmati hasil kerja mereka selama di dunia. Mereka di dunia sudah menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah dalam keadaan sabar, ya. Kepenginnya itu main judi, tapi karena judi dilarang oleh Allah, mereka mau meninggalkan judi. Kepenginnya minum minuman keras karena itu hobinya, kepenginnya memakai narkoba karena sudah menjadi kebiasaannya, tapi karena setelah sudah tahu bahwa itu haram, lalu dia meninggalkannya. Sabar dia dan seterusnya. Ya. Apa yang akan mereka dapat di surga nanti? Allah bilang, muttaqiina fiha 'alal araik. Muttaqiina, mereka orang-orang yang duduk-duduk bersandar, fiha di dalamnya, di dalam surga, bersandar alal, duduk dan bersandar alal araik, di atas sofa. Sofa di surga jangan dibandingkan dengan sofanya Pak Presiden di Istana Merdeka sana. Jangan dibandingkan dengan sofanya Ketua MPR, Ketua DPR yang ada di kantor mereka, atau kementerian, bapak-bapak menteri di kantor kementerian mereka, atau sofanya Kapolda, Kapolri, Panglima TNI. Saya dulu masuk ke kantor kakak saya. Waktu kakak saya nomor 1, 2, 3, 4. Kakak saya nomor 4. Dia dulu kerja terakhir sebagai Direktur Personalia Angkasa Pura 1, kalau enggak salah, Angkasa Pura 1. Angkasa Pura kan ada BUMN, Angkasa Pura ada 2, Angkasa Pura 1, Angkasa Pura 2. Kakak saya ini Direktur Personalia, itu yang paling ditakuti oleh semua pegawai Angkasa Pura itu. Bagian personalia kan menentukan sekali. Saya masuk kantornya kaget Pak saya. Mas, kantornya Mas kayak gini, Masya Allah. Lah kantorku di puskesmas itu cuma meja biasa, kursi biasa, kursi pasien. Ini Mas kantornya kayak begini, Masya Allah. Jadi kantornya gede Pak. Satu masjid ini kira-kira nih Pak. Di sini ada kantor duduknya, tempat duduknya dia, ada sofa-sofa mewah. Di situ ada kamar mandi, toilet, ada musolanya, gitu Pak. Dan ada dapur kecil yang kalau mau bikin minum, bikin apa, ada di situ. Dan ada pelayannya. Masya Allah. Itu baru Direktur Angkasa Pura. Apalagi Direktur BUMN Pak. Oh, jangan tanya. Sudah. Aku belum pernah masuk kantornya, belum pernah. Nah, jadi saudara sekalian, itu di dunia orang-orang yang punya kedudukan tinggi di hadapan manusia, itu pun mereka enak hidupnya. Makanya orang kalau sudah jadi presiden, dia kepengen jadi presiden terus itu. Gak mau dia berhenti, wong enak kok. Ya, demikian juga orang jadi pejabat, kepengennya terus. Tapi yang gak bisa lah, orang kan ada masanya. Ada masa dia menjabat, ada masanya turun, gantian orang lain. Kan gitu. Nah nanti orang-orang beriman, karena mereka di dunia al-abrar ini, di dunia enggak mungkin al-abrar itu jadi presiden itu zaman sekarang enggak mungkin. Kalau sudah jadi al-abrar, nyalon jadi presiden enggak akan mungkin. Jadi enggak akan. Kalau sudah jahat, suka nipu, ya, suka bohongi, nyalon dari presiden, insya Allah keterima. Insya Allah jadi. Tapi kalau saudara orang baik-baik, hari-hari begini ini, zaman sakniki, ya, zaman sekarang, nggak akan mungkin. Saya ragu-ragu tuh Pak Anies jadi presiden. Karena dia sudah menunjukkan kebaikannya. Coba dia jahat-jahat sedikit gitu loh. Mungkin jadi. Kalau enggak Prabowo, Ganjar nih. Tinggal 2 orang itu aja. Menurut
perkiraan saya. Tapi kalau Allah mengendaki Pak Anies jadi ya jadi. Ya, jadi saudara sekalian, semuanya itu tergantung kepada ketetapan Allah. Dan ketahuilah, ketetapan Allah adalah yang terbaik daripada ketetapan manusia. Ya, walaupun kita penuh penderitaan dalam hidup ini, selama kita menjalani hidup ini sesuai dengan ketetapan Allah, penderitaan seberat apapun akan diganti oleh Allah dengan surga yang nanti saudara akan muttaqiina fiha 'alal araik. Mereka orang-orang di surga itu akan duduk bersandar mereka di dalam surga di atas sofa-sofa, dipan-dipan yang mewah. La yarawna fiha, tidaklah mereka akan melihat fiha di dalamnya, di dalam surga, syamsan matahari, wala dan tidak juga zamharira rasa dingin. Di surga itu nggak ada kedinginan, tuh nggak ada. Dinginnya dingin enak. Ya, bukan yang seperti musim dingin kalau sedang di negara-negara yang 4 musim itu. Nggak ada lagi musim dingin seperti itu di sana, di surga nggak ada. Matahari yang panas, matahari ada, tapi bukan matahari yang menyengat panasnya. Kalau sekarang ini matahari panas banget sekarang ini. Kemarin siang aja saya keluar dari tempat praktek baru jam 11 itu. Masya Allah panas banget ini. Naik mobilnya dihidupkan AC-nya full, nggak terasa AC-nya. Itu panasnya matahari di dunia. Nah, nanti di sana di akhirat di surga sana ada matahari ada, tapi tidak menyengat, tidak panas. Nanti dalam tafsir diterangkan. Lalu yang kedua wala zamharira, dan tidak pula dingin, tidak ada lagi perasaan tidak ada lagi rasa dingin. Ya, zamharira di sini diartikan apa? Keadaan dingin, tidak ada. Itu. Bukan hanya itu. Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha, dan rendahlah keadaannya atas alaihim, atas mereka, dhilaluha naungannya, naungan surga, wa dzullilat dan diturunkan, direndahkan juga, kutufuha buah-buahannya, tadlila dengan sebenar-benar rendah. Jadi kata Allah, nanti di surga naungan kamu gak pernah kepanasan. Kemanapun kamu pergi tidak ada rasa kepanasan, sumuk atau orang Jawa atau gerah, gak ada. Gak ada pernah merasakan kepanasan, cuaca panas, cuaca dingin, gak ada. Pokoknya nyaman benar di sana. Yang berikutnya wadaniyata, selain wadaniyatan alaihim dhilaluha, dan rendahlah kepada mereka naungannya, naungan surga. Yang berikutnya wadzullilat kutufuha tadlila, dan direndahkanlah buah-buahannya dengan sebenar-benar rendah. Maksudnya orang surga nanti kalau dia sedang berjalan-jalan di tamannya, di istananya, nanti kita punya istana Pak. Jangan khawatir. Tapi jadilah orang beriman dulu, jadilah al-abror. Kita punya istana sana yang kemewahannya, kenikmatannya mengalahkan istana negara presiden manapun di dunia ini. Ya, kita jalan di sana nanti, tiba-tiba ketemu buah. Loh, ini buah kesukaanku ini. Mangga mana lagi ini? Atau ini durian kesukaanku ini. Aku kepengen durian itu. Gak ada pelayan yang naik ngambilkan durian, gak ada. Itu buah pohon duriannya itu akan menunduk. Gak bisa bayangkan kita. Pohon durian menunduk, buahnya itu turun sendiri gitu. Kata Rasulullah. Bahkan kata Rasulullah, sambil berbaring pun kamu bisa memetik buahan. Aku kepengen durian itu, baring. Turun itu Pak buahnya. Kalau durian ini kan gak ada. Kita kepengen buah yang manjat. Kalau enggak cari senggek itu. Ya itu Pak. Makanya kita semuanya, mari saya dan antum semuanya, Anda semuanya, kita berusaha menjadi orang yang baik-baik. Supaya kita digolongkan oleh Allah ke dalam golongan al-abror.
Dan nanti kita di surga ketemu lagi sama-sama. Insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita semua, memberi kepada kita semua kesehatan dan kekuatan, memberi kepada kita semua kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini, memberi kepada kita semua istiqomah dalam kebaikan, dan memberi kepada kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.